Shalom. Shalom. Senang sekali pagi hari ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Jemaat GPIA Bethlehem Transformasi. Saya senang dengan nama Jemaat Bethlehem Transformasi ya. Dan kebetulan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini adalah tentang transformasi Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Moka. Saya melayani penggembalaan di GPIA di Kabupaten Pulau Morotai, Bapak Ibu Saudara. Ada yang pernah mendengar atau tahu tempat kami? Kalau di peta Bapak Ibu Saudara, tempat kami ini di bagian paling utara, paling terluar dari Indonesia. Sedikit lagi jadi orang Filipina. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami tepatnya di Maluku Utara ya. Jadi memang berdekatan dengan Filipina. Dan saya bersyukur ini kali pertama ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Haleluya. Mari tidak berlambatan waktu Bapak Ibu Saudara. Kita akan membuka pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 31 dengan tema firman Tuhan tentang transformasi hidup. Transformasi hidup Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang menuntut perubahan hidup, perubahan pola pikir, perubahan perbuatan dan tindakan kita dan karakter kita, dan juga tentang pertobatan Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Bagi sebagian orang ini sudah menjadi ayat hafalan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, kita baca bersama-sama, boleh dengan suara yang agak keras tetapi tidak terlalu cepat karena hanya satu ayat saja. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, puji nama Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan, kita orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan ya. Firman Tuhan berkata bahwa kita bagai burung raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dan sampai di situ semua orang akan berkata amin. Saya terima firman Tuhan. Semua orang akan senang dengan bagian ini Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan naik terbang tinggi, berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa bagi seekor burung raja wali untuk kemudian dia dapat masuk ke proses di mana dikatakan firman Tuhan naik terbang tinggi, bagi seekor raja wali untuk dia dapat naik terbang tinggi dan menembus badai, raja wali ini sangat kuat Bapak Ibu Saudara. Jenis burung yang mampu menembus badai dengan kecepatan yang tinggi Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk masuk ke proses itu, bagi seekor burung raja wali dibutuhkan untuk dia melalui proses transformasi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan proses transformasi kehidupan yang harus dijalani oleh burung raja wali tidak mudah ya. Ketika raja wali berada di usia 40, itu fase pertama burung ini menjadi tua Bapak Ibu Saudara. Tetapi burung ini adalah jenis hewan yang bisa menempuh usia sampai dengan 70 tahun, sangat panjang, hampir sama dengan usia manusia ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan ya. Sebuah transformasi akan menuntut sebuah perubahan yang harusnya terjadi secara radikal bahkan ekstrim terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau tidak demikian, tidak bisa dikatakan sebagai transformasi. Ya Bapak Ibu Saudara, berarti cuma berubah sementara. Tetapi harus demikian ekstrim terjadi. Dan ini terjadi bagi burung raja wali Bapak Ibu Saudara. Saat burung raja wali menempuh usia 40 tahun ya, dia masuk di usia fase pertama tua. Bulu-bulunya mulai lebat, lepek ya, mulai memberatkan burung raja wali ini Bapak Ibu Saudara. Dia nggak bisa lagi terbang tinggi kalau dia nggak bertransformasi. Dia nggak bisa lagi menembus badai Bapak Ibu Saudara. Cakar-cakar kukunya akan mulai panjang dan mulai bengkok, dan kalau dibiarkan akan mulai menembus dagingnya Bapak Ibu Saudara. Paruhnya akan mulai bengkok dan bisa menembus dan membuat raja wali ini mati Bapak Ibu Saudara. Paruhnya akan bisa menembus lehernya. Dan apa yang menjadi pilihan dari burung raja wali Bapak Ibu Saudara? Hanya dua pilihan. Dia menunggu kematiannya, atau dia mengikuti atau menjalani proses transformasi yang amat sangat menyakitkan
selama kurang lebih 150 hari Bapak Ibu Saudara. Ini yang dikatakan tadi, perubahan menuntut, transformasi menuntut sebuah perubahan yang kadang-kadang menyakitkan yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, saya ceritakan sedikit apa yang kemudian dijalani oleh Raja Wali. Raja Wali tua di usia 40, dia akan terbang mencari satu tempat di seperti tebing atau bukit yang tinggi, dan dia akan mulai mengisolasi dirinya di sana Bapak Ibu Saudara. Kemudian hal yang pertama yang Raja Wali lakukan adalah dia mulai mematokkan paruhnya yang sudah tua, yang mulai bengkok itu. Dia patok ke salah satu batu yang keras. Dia patok dan patok sampai paruhnya itu nanti terlepas Bapak Ibu Saudara. Dan itu sangat menyakitkan. Dan kemudian nanti akan mulai bertumbuh paruh yang baru Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan paruh yang baru ini kemudian akan dipakai oleh burung ini untuk mencabut bulu-bulu yang sudah mulai tua, bulu-bulu yang sudah lepek, ya, yang memberatkan dia akan dicabut hampir semua Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian nanti akan bertumbuh bulu-bulu yang baru. Dan dengan bulu-bulu yang baru Raja Wali akan bisa terbang tinggi lagi. Dan kemudian yang berikut adalah dia akan mulai mencabut cakar kuku-kukunya Bapak Ibu Saudara. Dan itu pasti menyakitkan. Ini yang kemudian dijalani oleh burung Raja Wali ketika dia selesai dengan proses transformasi itu, dan dia siap terbang tinggi menembus badai kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, proses transformasi itu sakit dan gak enak, tidak nyaman. Tetapi ini yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, ya. Karena Tuhan akan memakai kehidupan kita dengan lebih luar biasa ketika kita terus berproses dalam hidup ini, mengikuti arah tuntunan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Maka kita juga harus memutuskan satu keputusan yang besar dalam kehidupan kita untuk mulai menjalani proses transformasi apapun di dalam setiap area kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ini harusnya terjadi. Kita mulai melalui proses transformasi pembaharuan hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak demikian, kita akan seperti burung Raja Wali yang tidak bisa kemana-mana, ya. Dan Raja Wali akan menunggu kematiannya karena dia tidak bisa bikin apa-apa lagi. Dia tidak bisa memangsa, dia tidak bisa berburu, tidak bisa menembus badai lagi Bapak Ibu Saudara. Kita harus berani membuang kebiasaan-kebiasaan lama yang begitu mengikat kita, ya, melekat kuat, yang selama ini kita pegang, kita bawa sampai saat ini. Mungkin prinsip-prinsip lama yang kemudian kalau kita evaluasi ini tidak berpadanan dengan firman Tuhan, kita harus lepaskan Bapak Ibu Saudara. Ada pola-pola pikir dalam hidup ini yang kemudian kita harus tinggalkan. Tidak selamanya apa yang kita bawa dari kecil dan itu kita terapkan sampai kita tua. Memang ada orang bilang, oh iya, hidup ini harus berprinsip. Benar Bapak Ibu Saudara, kita harus punya prinsip. Tetapi prinsip yang berlandaskan dengan firman Tuhan. Kalau kemudian prinsip itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus rubah, harus lepaskan Bapak Ibu Saudara. Oh, prinsip ini saya bawa dari masih kecil, karena adat atau budaya, kemudian nggak begitu Bapak Ibu Saudara, bukan itu patokannya. Bapak Ibu Saudara, saya cerita ya, saya adalah tipikal orang yang mut-mutan, agak mut-mutan, tahu ya Bapak Ibu Saudara, moodnya gampang rusak, tapi itu dulu, ya. Jadi memang orang bilang bahwa kalau kita mau tahu siapa orang itu, tanyakan kepada istrinya. Nah, silakan nanti tanyakan kepada istri saya. Seperti apa kalau saya sedang bad mood? Wah, parah Bapak Ibu Saudara, parah. Saya bisa beberapa hari nggak bicara sama dia. Karena pada waktu itu saya pikir bahwa kalau saya lagi marah, saya nggak mau bicara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu bisa beberapa hari nggak bicara dan itu menyakitkan hati istri saya, menyakiti dia Bapak Ibu Saudara, dan dia bisa sampai stres Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi saya itu jalan yang terbaik pada waktu itu. Tetapi kemudian saya harus berubah. Saya tahu ini nggak baik, ini nggak benar, ya. Dan saya mulai belajar untuk berubah Bapak Ibu Saudara, bahwa mut-mutan itu nggak baik. Tadinya saya 2-3 hari nggak bicara, sekarang mungkin 15 menit saya berusaha untuk secepatnya untuk netral Bapak Ibu Saudara. Memang tidak 100%. Di sini saya tahu bahwa saya sedang berusaha untuk itu, karena saya lemah di hal itu. Saya gampang kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai yang terjadi, itu moodnya bisa rusak gitu, bisa langsung bad mood gitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian ada hal yang terus saya perbaiki, bahwa nggak boleh patokan waktu Bapak Ibu Saudara. Tetapi misalnya saya ada pelayanan, saya harus cepat-cepat membereskan itu, saya harus cepat-cepat untuk menyelesaikan. Misalkan saya ada masalah dengan orang, saya kemudian harus cepat-cepat berdamai. Bukan lagi patokannya waktu Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mau bad mood separah apapun, saya harus cepat-cepat menyelesaikan itu. Ketika ada pelayanan dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara, saya harus membereskan itu. Dan inilah yang kita harus jalani Bapak Ibu Saudara. Kita perlu menjalani proses transformasi kehidupan
untuk kita menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam karakter dan iman, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, kita buka di dalam Roma 12 ayat 2. Kita Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang menuntut kita untuk terus menjalani perubahan dari waktu ke waktu. Nah, tidak bisa tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam ayat yang kita baca tersebut diminta bahwa kita sebagai orang percaya, kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan berubahlah. Dan kata berubahlah ini, Bapak Ibu Saudara, menggunakan kata Yunani metamorpho, yang sama artinya dengan metamorfosis dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Artinya apa? Seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu, ya. Menunjukkan perubahan yang ekstrim, yang radikal, tetapi indah, Bapak Ibu Saudara. Dan perubahan ini terjadi dari hal yang tidak sempurna menjadi sempurna, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dikatakan setelah berubahlah oleh pembaruan budimu. Dalam terjemahannya, Bapak Ibu Saudara, perubahan yang terjadi oleh pembaruan budimu ini, yaitu yang terjadi di dalam pikiran kita, di dalam akal budi, intelek kita, pengertian kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam pola pikir kita. Dan ini harus terjadi secara terus-menerus. Ini bukan sebuah seperti hanya satu peristiwa tunggal, Bapak Ibu Saudara, tidak, tetapi harus berkelanjutan, bahkan proses seumur hidup yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Yang dulu kita senang membicarakan orang, ya, menggosip, membicarakan kejelekan orang, tetapi kemudian kita sekarang berubah menjadi senang untuk bicara firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang dulu kita suka mendendam, kita suka berantem sama orang, kita suka marah-marah, tetapi saat ini kita lebih suka saling mengasihi, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya punya cerita, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang saya kenal, ya. Orang ini, wah, dia kalau marah, dia orang ini pendendam, Bapak Ibu Saudara. Sangat mendendam, luar biasa, agak lain. Sebut saya si Mawar, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Mawar ini, Bapak Ibu Saudara, dia bertengkar dengan saudaranya, dan saudaranya sudah datang sama dia, minta maaf sama dia. Gak cukup, Bapak Ibu Saudara. Dia gak semudah itu memberikan maaf. Dia dendam, Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan dia bisa menghindar, dia menolak untuk memberikan maaf, Bapak Ibu Saudara. Dia orangnya sangat pendendam, gitu, Bapak Ibu Saudara. Ada satu kejadian, dia bertengkar sama orang lagi, Bapak Ibu Saudara, tetapi kasusnya kali ini bukan murni orang itu salah, tetapi karena salah paham, Bapak Ibu Saudara, ya. Cuma karena salah paham, tetapi dia, si Mawar ini sudah terlanjur marah sama orang itu. Dan orang itu karena dia anak Tuhan, rajin beribadah, melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, maka orang ini rendah hati, mau datang sama si Mawar, Bapak Ibu Saudara, mau minta maaf, padahal cuma salah paham, dia nggak murni salah. Si Mawar nggak kasih maaf, Bapak Ibu Saudara, sangat mendendam. Memang agak lain si Mawar ini, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam pikiran saya, wah, ini kalau orang mau minta maaf sama dia, apakah datang terus mungkin perlu sujud syukur sama dia, ya, terus kasih persembahan atau pemberian, baru mungkin dia kasih maaf. Itu pun kalau moodnya baik, kalau moodnya masih belum baik, belum tentu juga, Bapak Ibu Saudara. Ini memang agak berbeda si Mawar ini, Bapak Ibu Saudara. Dan ini nyata, Bapak Ibu Saudara. Dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ya, ada orang-orang yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu meninggalkan, Bapak Ibu Saudara, cara-cara lama, prinsip-prinsip lama, untuk kita mau rendah hati menjalani proses pendewasaan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, usia bukan jaminan untuk kita dikatakan kita dewasa secara karakter, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang kita tampilkan, itu yang menjadi penilaian, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, harusnya orang-orang yang mau menjalani transformasi, Bapak Ibu Saudara. Harusnya adalah orang-orang yang mau berubah supaya Tuhan bisa pakai kehidupan kita. Karena tadi di awal saya katakan bahwa transformasi hidup menuntut selain perubahan pola pikir, selain perubahan hidup, tetapi juga pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Dan ada banyak orang yang menolak Tuhan, menolak sungguh-sungguh ikut Tuhan, menolak untuk berubah dalam hidupnya, hanya karena beberapa alasan yang dia bangun, Bapak Ibu Saudara. Alasannya mungkin karena dia masih merasa nyaman dengan keadaannya.
Dia masih belum mau meninggalkan kesenangan dunianya, Bapak Ibu Saudara. Dan ada banyak orang menolak untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, bukan karena Yesus tidak indah dalam kehidupannya, tetapi dia belum rela melepaskan kehidupan lamanya. Dia belum mau berubah, Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan dia berpikir kalau Yesus ambil alih kehidupannya, maka kesenangannya akan terusik, kehidupannya akan terganggu, Bapak Ibu Saudara. Dan dia nggak pernah benar-benar mau bertobat. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Dan banyak yang tidak bisa menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Menerima Yesus dan menerima sebuah pemberian barang adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita menerima sebuah pemberian barang itu kita terima, dan barang itu di bawah kekuasaan kita. Kita bebas mau pakai, nggak pakai, kita taruh di mana, kita lepas di mana, terserah kita. Tetapi kita menerima Yesus, semenjak kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, harusnya kita yang di bawah kekuasaan Tuhan Yesus. Yesus yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Yesus yang mengatur hidup kita, bukan sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Itu mengapa ada banyak orang kemudian dalam kehidupannya dia seperti mengkotak-kotakan Tuhan. Dia sudah ikut Tuhan lama, tetapi dia tidak benar-benar mau berubah. Dia membatasi pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Yesus di depan saja, jangan masuk, ini area saya. Ya. Yesus di kamar belakang saja. Kalau ada kamar belakang, tempatkan Tuhan Yesus di situ. Nanti saya perlu Yesus baru saya panggil. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kalau seperti demikian, kita menjadikan Yesus seperti pembantu, Bapak Ibu Saudara. Makanya ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, yang sudah lama ikut Tuhan, tapi dia nggak bisa sinkron dengan Yesus. Kenapa? Karena dia pikir dia yang mengatur Tuhan, tetapi harusnya Tuhan yang mengatur kehidupan dia, Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang dalam kehidupannya yang sudah ikut Tuhan lama dan nggak mau berubah, nggak mau bertobat. Mohon maaf kalau saya kasih ilustrasi seperti orang-orang itu seperti kado, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita barusan melewati Natal, kado yang ditempatkan di bawah pohon Natal, Bapak Ibu Saudara, ya. Ada yang lihat, ada yang di rumah-rumah, ada di gereja. Kado-kado itu seperti terlihat indah, kado-kado itu dihiasi. Tetapi kado-kado itu tidak bisa menjadi sebuah pemberian. Kita nggak bisa kasih ke orang. Kenapa? Karena kosong, nggak ada isinya. Apa yang mau dikasih sama orang kalau isinya kosong, Bapak Ibu Saudara? Ya. Banyak orang, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, jangan marah. Luarnya seperti kado, cantik, keren, ya, dikasih pita, indah, ya. Ada yang sedang, ada yang besar. Dan pas diangkat kosong. Pas dibuka nggak ada isinya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kemudian mau diberikan bagi orang lain? Terus saya percaya, saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini, GPI Bethlehem Transformasi seperti kado yang luarnya cantik, tetapi dalamnya dibuka jauh lebih cantik. Karena ada hati-hati yang mau diubah, ada hidup yang mau diubah untuk Tuhan bisa pakai memberkati banyak orang. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak bisa pakai hidup kita menjadi sebuah pemberian kalau isinya kosong, kalau kita nggak mau berubah, Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang berikut adalah kita perlu bertransformasi dan berbenah diri dalam hal belajar, bekerja keras, berbenah diri, dan terus bertumbuh, mengupgrade diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saya senang Ibu Gembala di tempat ini. Saya lihat, ya, karena ada bersama-sama dengan saya di sekolah Zoom online, ya, sekolah kita. Ini bentuk dari kami ingin mengupgrade diri, memperbaiki diri, ya. Proses belajar, bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak boleh hanya puas dengan apa yang sudah kita capai sampai dengan saat ini. Kalau Tuhan mau pakai kita dengan lebih luar biasa dalam hidup ini, kita perlu terus untuk belajar, Bapak Ibu Saudara, bertumbuh lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, saat pohon tumbang, katakanlah sebuah pohon yang besar, ya Bapak Ibu Saudara, saat pohon itu tumbang, maka akan menimbulkan keributan, Bapak Ibu Saudara. Semua orang mendengar suaranya. Tetapi saat pohon itu bertumbuh, nggak banyak yang memperhatikan, tidak terdengar suaranya, Bapak Ibu Saudara. Demikian seperti kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Saat kita jatuh, saat kita gagal dalam perjalanan kehidupan kita, banyak orang kemudian menyorotinya, banyak orang kemudian memperbincangkannya, Bapak Ibu Saudara, dan itu seperti ramai disoroti. Tetapi proses pertumbuhan itu sering tidak terlihat, Bapak Ibu Saudara. Padahal yang sunyi, yang tidak terlihat itu, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya itu yang penting.
Karena itu adalah proses pertumbuhan, proses belajar Bapak Ibu Saudara. Kita sedang mempersiapkan diri kita dan kita terus bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Makanya saya selalu bilang bahwa bagi diri saya pun, jangan pernah menjadi minder kalau hidup kita tidak mendapat sorotan, hidup kita sepi sepertinya dari sorotan Bapak Ibu Saudara. Biarkan hasil akhir nanti yang berbicara Bapak Ibu Saudara, ketika kita selesai mempersiapkan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara ingat, tumbang itu hanya sesaat, tetapi bertumbuh itu terjadi terus selamanya Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang kita harus jalani dalam kehidupan kita. Kita terus belajar, kita terus evaluasi apa yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ada satu quote yang indah dalam bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini: discipline is boring, hard work is boring, studying is boring, doing the same thing is boring, but that boring routine, that's the things that silently changing your life Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Dikatakan bahwa disiplin itu membosankan, ya, bekerja keras itu membosankan, belajar itu juga membosankan Bapak Ibu Saudara. Melakukan kebiasaan rutin sehari-hari yang berulang-ulang itu membosankan. Belajar, baca Alkitab dan lain sebagainya, bersaat teduh, mengupgrade itu membosankan, dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi hal yang membosankan itu Bapak Ibu Saudara adalah sesungguhnya hal yang penting yang akan mengubahkan kehidupan kita secara diam-diam. Terjadi perubahan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah bosan untuk belajar, dan terus berubah Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah ada kata terlambat dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Bagaikan Raja Wali yang sedang bertransformasi, ada banyak hal yang kita perlu terus evaluasi Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, amin. Dan kita perlu rubah untuk menuju pada proses kedewasaan karakter dan iman. Semua orang senang dikatakan bahwa naik terbang tinggi bagai Raja Wali, ya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan tidak pernah turun, ya. Dan semua akan berkata, amin, saya terima janji firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa tetap naik dan tidak turun artinya pertandingannya tambah susah Bapak Ibu Saudara, ya. Naik kelas dari SD ke SMP ujiannya tambah susah, SMP ke SMA tambah susah, SMA dan seterusnya tambah susah ujiannya. Nggak ada ujian yang bertambah gampang Bapak Ibu Saudara. Naik terbang tinggi, ya, naik dan tidak turun. Naik itu artinya pertandingannya tambah susah di sana. Kita perlu terus belajar, mempersiapkan diri. Kalau kita tidak mengupgrade diri Bapak Ibu Saudara, kita bisa jatuh Bapak Ibu Saudara. Untuk memenangkan pertarungan dalam kehidupan kita nggak bisa mengandalkan cara-cara lama. Kita harus terus belajar Bapak Ibu, berproses dalam hidup ini. Kita nggak bisa kemudian, oh kemarin saya menang dengan cara ini, hari ini nanti pakai cara ABC yang kemarin juga. Nggak bisa, nggak selalu begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Kita menang hari kemarin nggak menjamin kita menang lagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita menang hari ini itu pun nggak menjamin kita akan pasti menang hari besok Bapak Ibu Saudara. Kita perlu terus belajar Bapak Ibu Saudara, apapun itu. Kita yang masih muda, kita yang sudah lanjut usia, terus berproses Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan akan memakai hidup kita. Kita perlu terus mempersiapkan hidup kita, amin. Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu tidak selalu terjadi dalam satu paket, dalam satu area di hidup ini. Kita butuh tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Bahwa ada orang Bapak Ibu Saudara dalam karir dan pencapaian dia berhasil, tetapi dalam rumah tangganya tidak akur, berantakan, ya. Ada orang punya banyak uang untuk dia bisa beli obat yang paling mahal, tetapi itu pun nggak menjamin kesembuhan. Ada orang bisa beli kasur yang paling mahal sekalipun, tapi tidak menjamin tidur yang nyenyak. Benar Bapak Ibu Saudara? Kita bisa sekolahkan anak-anak kita di tempat-tempat yang terbaik, tetapi nggak menjamin prestasi. Dalam hidup ini kita butuh tuntunan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita butuh untuk mau terus diajar, berproses dengan Tuhan, dan kita nggak bisa mengabaikan dan menolak Tuhan dalam kehidupan kita karena alasan, oh saya masih mau senang dengan diri saya masih mau santai, saya mau masih menikmati kesenangan dunia dan lain sebagainya. Dan kita kemudian menolak Tuhan. Padahal Tuhan pun nggak pernah menolak kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Apapun Tuhan terima kita. Hari ini kita datang sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Bagaikan Raja Wali yang sedang bertransformasi, ada banyak hal yang kita perlu rubah. Kita butuh evaluasi dan rubah untuk menuju sebuah transformasi kehidupan. Dan ini yang akan membuat kita naik terbang tinggi, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu Bapak Ibu Saudara. Proses belajar lagi, proses analisa lagi, proses bertumbuh,
Proses berubah Bapak Ibu Saudara. Semua proses ini nggak nyaman, nggak enak, dan kadang-kadang memakan waktu dalam kehidupan kita. Jadi kita menjalaninya dan kadang-kadang membosankan. Tetapi ini yang kalau kita lakukan Bapak Ibu Saudara, ini yang akan membuat kita tetap naik dan tidak turun.